Halo sobat mahasiswa, kita kembali di seri pembelajaran manajemen keuangan dan kali ini kita akan bahas bab 19 tentang keuangan bisnis internasional. Materi ini diambil dari buku Financial Management Principles and Applications karya Titman, Keown and Martin. Ada 3 topik materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang valuta asing dan kurs valuta asing. Yang kedua tentang paritas suku bunga dan paritas daya beli, dan yang kedua paritas suku bunga dan paritas daya beli, dan ketiga tentang penganggaran modal untuk investasi asing langsung atau direct foreign investment. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pasar valuta asing dan kurs valuta asing. Apakah yang dimaksud dengan pasar valuta asing? Pasar valuta asing ini merupakan pasar keuangan terbesar yang memiliki volume perdagangan harian lebih dari 4 triliun dolar. Angka ini sama dengan angka-angka tiap tahunnya. Jadi meskipun buku ini buku tahun 2014, namun di tahun 2025 kurang lebih transaksi perdagangan hariannya juga hampir sama di angka 4 triliun dolar. Silakan Anda cek di internet. Pasar valuta asing dikelola dalam bentuk over the counter market, artinya tidak ada bursa khusus terkait dengan penjualan valuta asing atau falas. Kemudian pasar valuta asing ini merupakan perdagangan yang didominasi oleh sedikit mata uang dunia, diantaranya adalah US dollar, kemudian Japanese yen dan euro. Sementara partisipan utama atau para pelaku utama yang terkait di dalam transaksi pasar valuta asing ini adalah para importir dan eksportir, karena mereka memang terkait dengan transaksi perdagangan antar negara. Kemudian para pedagang valuta asing atau mata uang asing, dan kemudian para manajer portofolio atau para investor. Para manajer portofolio ya karena khususnya pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi luar negerinya. Misalkan ketika mereka mengajukan pinjaman dari negara lain atau mereka melakukan transaksi jual beli seperti impor ekspor tadi, di mana mereka harus membayar dengan mata uang negara lain tersebut. Bisa juga para investor karena banyak juga pelaku trading perdagangan terhadap valuta asing. Ini adalah contoh kurs gitu ya, contoh pasar valuta asing yang ada hingga saat ini, di mana kalau Anda lihat dolar Amerika menduduki peringkat pertama sebagai falas atau valuta asing yang paling banyak digunakan di dalam transaksi perdagangan. Untuk data tahun 2011 ini, transaksi harian, volume transaksi harian yang menggunakan dolar Amerika adalah sebanyak 84,9, dan hingga saat ini dolar Amerika masih menjadi mata uang yang paling banyak digunakan di dalam transaksi perdagangan dunia. Kemudian diikuti dengan euro, yen, pound sterling, Swiss franc, kemudian Australian dollar, Canadian dollar, dan seterusnya. Dan sisa mata uang yang tidak tercantum di sini itu sebesar 18,6%, termasuk rupiah Indonesia. Berikutnya adalah tentang kurs valuta asing. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kurs valuta asing adalah nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai mata uang negara lain. Kita menyebutnya dengan kurs. Sebagai contoh, jika kurs mata uang dolar Amerika terhadap euro adalah sebesar 1,35 dolar terhadap 1 euro, maka hal ini berarti bahwa 1,35 dolar bahwa dibutuhkan 1,35 dolar untuk mendapatkan atau membeli 1 euro. Karena di sini 1 euro sama dengan 1,35 dolar, atau 1,35 dolar sama dengan 1 euro, itu sama saja ya. Itu artinya bahwa ketika kita ingin mendapatkan 1 euro dengan menggunakan dolar, dibutuhkan 1,35 dolar. Ini adalah tabel kurs valuta asing per 26 Desember 2012. Di sini terlihat untuk Brazil real, kemudian ada Kanada dolar, kemudian ada Chili peso, Colombia peso, Meksiko peso. Sedangkan untuk di Asia
Pasifik ada Australian dollar, di sini ada kurs forward, nanti akan dijelaskan apa itu kurs forward. Kemudian ada China yuan, kemudian ada Hong Kong dollars, kemudian ada rupee India, ada yen Jepang, dan juga ada forward untuk 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Di sini ada per dolar Amerika, ya, dalam dolar Amerika di sini, dan per dolar Amerika. Ini untuk kurs yang lainnya, untuk New Zealand dolar, kemudian Pakistan rupee, won Korea Utara, Korea Selatan, kemudian ada euro dan seterusnya, ya. Dan untuk saya coba masukkan di sini kurs rupiah per 16 Maret 2025. Dan Anda bisa lihat, saya ambil dari ini seputarforex.com. Anda bisa lihat datanya di sini. Misalkan untuk Argentina peso rate-nya adalah 15.3,9, atau kalau dikaitkan dengan 1 rupiah nanti disebut dengan indirect quote, ini adalah 0,06, ya. Kemudian untuk Australian dollar sebesar 10.000. Saya ambil yang kuning-kuning di sini, ya, yang warna kuning. British pounds 21.000 sekian. Kemudian Canadian dolar Kanada 11.410,66. Kemudian yuan itu 2.200 sekian. Kemudian euro 17.800 sekian. Dolar Hong Kong 2.100 sekian. Dolar Amerika 16.405,88, dan di bulan April 2025 sudah tembus di angka 17.000. Kemudian yen Jepang 110, ya. Dan kalau Anda perhatikan dari dua tabel ini, Anda lihat yang sisi kanan, ya, ini yang indirect quote. Anda lihat tidak ada yang di atas 0. Oh, di sini ada, ya, ada 2,5. Artinya bahwa rupiah ada yang lebih rendah dari nilai rupiah, yaitu rial Iran, ya. Selebihnya rupiah berada di bawah mata uang yang lainnya, ya. Kemudian Anda lihat di sini juga sama, tidak ada yang di atas 0, ya, tidak ada di atas 0. Berarti hanya, kalau lihat dari tabel ini, hanya dengan negara Iran saja mata uang kita lebih tinggi dibandingkan mereka. Ada istilah direct quote dan indirect quote yang tadi sudah saya sempat singgung, ya. Direct quote itu menggambarkan jumlah unit dalam dolar Amerika untuk membeli 1 unit mata uang asing. Jadi kalau di sini direct quote-nya, untuk di sini ini direct, yang sini adalah direct quote-nya. Jadi kita membutuhkan, contoh untuk yang peso, ya, kita membutuhkan 15,39 rupiah untuk mendapatkan 1 peso. Atau kalau misalkan dolar Amerika, kita membutuhkan uang sebesar 16.405,88 untuk mendapatkan 1 dolar Amerika. Ini disebut dengan direct quote, ya. Ini menggambarkan jumlah unit dalam dolar Amerika untuk mendapatkan unit dengan negara yang, karena acuannya di sini adalah negara Amerika. Ya, kalau Indonesia berarti menggambarkan jumlah unit dalam rupiah Indonesia untuk mendapatkan 1 unit mata uang negara lain, ya. Sedangkan indirect quote adalah sebaliknya, menggambarkan jumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. Jadi kalau di sini ini adalah indirect quote-nya. Jadi kekuatan uang kita di sini hanya 0,06 dibandingkan dengan peso Argentina dan seterusnya, ya. Direct quote, misalkan di sini untuk direct quote untuk peso Chili adalah 479,35. Dengan demikian indirect quote-nya itu tinggal 1 dibagi dengan 479,35, hasilnya 0,0021. Nah, rumusnya adalah ini, di mana indirect quote adalah 1 dibagi direct quote. Jadi kalau kembali ke tabel di sini, misalkan kita ambil Amerika ini, ya. Jadi ini rumusnya adalah 1 dibagi 16 sekian, ya. Jadi 1 dibagi 16.400 sekian, hasilnya adalah 0,000061. Itu indirect quote, ya. Mari kita lihat contoh kasus
Misalkan seorang pengusaha asal Amerika harus membayar 2.000 dolar kepada warga negara Inggris pada tanggal 26 Desember 2012. Berapa banyakkah uang pounds sterling Inggris yang diterima oleh warga negara Inggris tersebut? Jadi 2.000 dolar itu berapa pounds ya. Faktor penentu dari jumlah uang pounds yang diterima oleh warga negara Inggris adalah kurs mata uang antara dolar dengan pounds. Bagian pada slide berikutnya akan menunjukkan jumlah yang diterima dalam pounds ternyata berbeda-beda tergantung pada kurs tukarnya. Karena tadi sini tanggal 26 Desember ya, kita lihat kurs tukar 26 Desember 2012 seperti apa. Oleh karena itu, jika kursnya adalah pada tanggal tersebut ya, 1 dolar adalah 8 pounds, maka warga negara Inggris itu akan menerima hanya sebesar 1.600 pounds, yaitu 8 kali 2.000. Ini kursnya bergerak seperti ini ya. Kemudian untuk menentukan jumlah pounds yang akan diterima oleh warga negara Inggris atas jumlah dolar tersebut, yaitu sebesar 2.000, kita memerlukan informasi tentang jumlah pounds yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika, atau kita bisa menggunakan indirect exchange rate quote ya. Jadi kita menggunakan yang indirect quote ya. Jadi ada direct quote ya, ini lengkapnya adalah direct exchange rate quote gitu ya. Kalau untuk indirect exchange rate quote ya, biasa disingkat dengan direct quote atau indirect quote ya. Maka kita pakai yang indirect quote, yaitu yang ini pounds dibagi dengan dolar dikalikan 2.000, atau kita gunakan indirect quote-nya, di mana indirect quote-nya adalah 0,06198 per dolar Amerika, maka hasilnya adalah 1.239,6 pounds. Warga negara Inggris tadi akan menerima sebesar sekian untuk karena menggunakan indirect quote. Jika kita menggunakan direct quote, ya kita akan mendapatkan jawaban yang salah, karena kalau menggunakan direct quote hasilnya ada di sini 1,61 kalikan 2.000 jadi 3.000, jadi lebih besar ya, padahal tadi kursnya lebih rendah ya, seperti itu. Ya, ini untuk penggunaan direct dan indirect quote saja. Ada istilah juga arbitrase. Arbitrase adalah proses membeli dan menjual di lebih dari satu pasar untuk mengurangi resiko kerugian karena selisih kurs ya. Ini mirip seperti portofolio kalau dalam investasi. Nah, arbitrase sederhana ini mengeliminasi perbedaan kurs tukar mata uang lintas pasar untuk satu mata uang. Kemudian ada istilah as dan bid rate. As rate biasa disebut juga dengan selling rate, adalah nilai kurs saat bank, acuannya bank ya, saat bank menjual mata uang asing tersebut, atau biasa di Indonesia disebut dengan kurs jual. Sedangkan bid rate atau biasa disebut juga dengan buying rate adalah nilai kurs pada saat bank membeli mata uang asing atau kurs beli. Nah, sehingga kalau Anda datang ke sebuah bank gitu, cabang bank, kemudian Anda lihat di sana ada layar gitu ya. Biasanya di sana cantumkan layar terkait dengan terkait dengan bunga deposito, kemudian terkait juga dengan kurs, maka Anda jangan keliru ya. Dimaksud dengan kurs jual adalah ketika bank yang menjual. Kalau kurs beli adalah ketika bank yang membeli. Atau dengan kata lain, kalau Anda ingin menukar rupiah ke dalam dolar, yang Anda lihat adalah kurs belinya, bukan kurs jualnya. Di mana kurs beli itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kurs jual. Jadi ketika Anda menukar uang, bank akan menggunakan kurs jual yang lebih tinggi nilainya daripada kurs beli. Nah, ini penggunaan istilah kurs jual dan kurs beli. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kurs jual, kurs beli mengacu pada konteks bank, jadi persepsinya bank. Perbedaan antara kurs jual dan kurs beli ini dikenal dengan istilah bid ask spread ya. Jadi ada spread antara bid rate dengan ask rate ya. Ada juga istilah kurs silang. Kurs silang adalah penghitungan kurs tukar untuk suatu mata uang dari kurs tukar dua mata uang lainnya. Misalkan di sini Anda lihat ini ada dolar, ini ada pounds, ini ada euro gitu ya. Kemudian dikembalikan ke dolar, sehingga hasilnya nanti
adalah perbandingan antara euro dengan pounds. Ini disebut dengan kurs silang. Ini adalah sekedar gambaran mengenai nilai tukar mata uang utama dunia per 26 Desember 2012 yang diperbandingkan ya. Contoh misalnya di sini maaf, untuk dolar Kanada gitu dengan dolar Kanada dengan euro, di sini dengan pounds, dengan Swiss francs, dengan peso, dengan yen ya, dan seterusnya ya. Kemudian Jepang dengan dolar ya, kemudian dengan euro, dengan pounds dibandingkan seperti itu. Nah, ini kurs silang ya. Anda bisa juga bikin tabel seperti ini dari data yang sudah diberikan di slide awal terkait dengan kurs rupiah dan mata uang asing lainnya. Ada beberapa istilah lagi juga yang perlu Anda ketahui terkait dengan jenis transaksi pertukaran di dalam valuta asing, yaitu Anda sebut dengan spot rate atau lengkapnya lah spot exchange rate, dan kemudian ada forward exchange rate atau biasa disingkat dengan forward rate. Spot exchange rates atau spot rates ini adalah kurs atas pengiriman segera atau immediate delivery. Jadi kurs saat itu gitu ya. Sedangkan forward exchange rate adalah kurs yang disepakati hari ini, namun untuk pelaksanaan berupa pengiriman atau pembayaran di masa yang akan datang, sesuai dengan namanya forward ya. Di mana spot dan forward ini nanti akan sudah disajikan tadi ya di tabel 19.1. Nanti kita ulang lagi apa itu spot dan forward ya. Atau mungkin saya coba back dulu ya. Forward yang seperti ini ya, kembali ke sini ya. Saya back dulu. Nah, ini ya. Jadi saya ambil contoh yang di sini. Jadi kalau di sini kalau Anda perhatikan ada Swiss francs. Ini ya. Ini Swiss francs, di sini ada forward. Nah, ini yang forward rate. Kemudian ada UK pound sterling, di sini adalah forward rate. Yang tidak ada ini, yang ini misalkan ini adalah yang spot rate-nya. Ya, spot rate-nya. Jadi kalau Swiss francs di sini spot rate-nya ini spot rate. Yang ini adalah forward 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. UK pounds ini adalah spot rate. Ya, kemudian di sini adalah forward rate sebulan, 3 bulan dan 6 bulan. Itu ya penjelasan untuk spot dan forward rate. Maaf, kita kembali lagi ke slide yang tadi ini. Nah, forward rate ini biasanya mengacu pada premium atau diskon pada spot rate yang berlaku, artinya bisa premium lebih gitu atau diskon lebih premium lebih tinggi, lebih besar, diskon lebih rendah atau lebih kecil dari spot rate yang berlaku. Contoh di franc Swiss yang tadi franc Swiss di sana untuk 30 hari tadi katanya 0,001 premiumnya. Karena ada selisih ya antara 0,773 dibandingkan dengan 0,9772. Jadi ada premium, ada lebih tinggi sebesar 0,0001. Premium atau diskon ini biasa dikenal dengan istilah forward spot differential atau perbedaan antara forward rate dengan spot rate. Forward spot differential ini dapat digambarkan kurang lebih sebagai berikut. Ini ya, F dikurangi S, forward dikurangi spot ya, bisa berupa premium, yaitu kalau F-nya forwardnya lebih besar dari spotnya, atau disebut dengan discount kalau seandainya forwardnya di sini lebih kecil daripada spot. Ini kesimpulannya ya. Dan keduanya menggunakan yang direct quote ya, tidak yang indirect quote. Apa itu direct indirect? Silakan Anda lihat kembali slide sebelumnya. Premium atau diskon ini dapat juga digambarkan dalam bentuk persentase tahunan. Ya, kalau misalkan kita dapat data forwardnya hanya untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nah maka kita bisa gunakan rumus yang ini. Ya, tambahkan 12 dibagi N. Jadi F dikurangi S, forward dikurangi spot, dibagi dengan spot, dikalikan 12 per N, dikalikan 100, ini adalah persentase tahunan ya. Jadi Anda bisa pakai ini juga kalau dapat forward yang kurang dari 12 bulan ya. Contohnya misalkan seperti ini. Dari informasi yang diberikan sebelumnya, berapakah premium atau diskon dari suatu spot rate yang berlaku tadi contohnya dari tanggal 26 Desember 2012 untuk mata uang yen 1 bulan ya. Maka dengan menggunakan rumus tadi, Anda bisa ini ambil datanya ya. Ini kontrak
month to forwardnya. Ini spot rate, ini yang 1 bulan forward, 3 bulan, dan ini yang 6 bulan. Jadi kalau misalkan Anda pakai yang 1 bulan, Anda bisa pakai data ini ya, 0,01179 dan 0,01180 ya. Berarti rumusnya ini, tadi ingat rumus yang tadi, F dikurangi S dibagi S dikali 12 dibagi N kali 100. Maka dengan menggunakan rumus ini Anda bisa pakai ini F-nya tadi ya, 0,01180, sedangkan spotnya adalah di angka 0,01179 ya. Nah, di sini 12 bulan dibagi dengan 1 bulan karena Anda pakai data forward 1 bulan ya, sehingga hasilnya di sinilah 1,018% atau di atas 1%, di atas 1 gitu ya. Karena di atas 1 berarti dia adalah premium ya. Jadi ini premium. Kita peroleh besarannya adalah premium sebesar 1,018 ya persen, di mana forward rate lebih besar daripada spot rate. Anda lihat di sini, ini forward rate lebih besar daripada spot rate, sehingga hasilnya adalah premium. Tingkat premium atau diskonto ini sangat ditentukan oleh kekuatan pasar. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang paritas, atau ada yang disebut dengan keseimbangan tingkat bunga dan paritas daya beli. Paritas tingkat bunga atau interest rate parity adalah suatu teori yang dapat digunakan untuk menghubungkan perbedaan tingkat bunga pada dua negara dengan menggunakan perbandingan spot rate dan forward rate dari mata uang negara tersebut. Artinya kita tahu tadi ada spot rate, ada forward rate. Nah, bagaimana kalau ada tingkat bunga juga yang berlaku di masing-masing negara? Nah, ini kita sebut dengan paritas tingkat bunga. Rumusnya adalah perbedaan suku bunga adalah rasio forward exchange rate dan spot rate atau spot exchange rate-nya. Ini rumusnya ya. Jadi perbedaan tadi ini ya, perbedaan ini rumus dari sini, perbedaan suku bunga sama dengan rasio antara forward dengan spot rate. Ini ya, rasio antara forward dengan spot rate adalah untuk difference in interest rate. Nah, dari persamaan ini, maka rumusnya adalah seperti ini: 1 plus domestic rate of interest dibagi dengan 1 ditambah dengan forward rate of interest, itu sama dengan forward exchange rate dibagi dengan spot rate ya. Sehingga rumusnya Anda bisa lihat yang di bawah ini persamaan 19,5. Persamaan kita pakai untuk membahas contoh di bagian akhir. Jadi ini 1 plus domestic rate of interest sama dengan forward exchange rate atau forward rate dibagi dengan spot rate dikalikan 1 ditambah foreign rate of interest. Jadi sini ada domestic, di sini ada foreign ya. Paritas tingkat bunga berarti bahwa Anda mendapatkan total imbalan yang sama dari dua opsi berikut ini, yaitu misalkan menginvestasikan dolar dalam suatu tingkat bunga yang bebas risiko, atau mengkonversi dolar ke mata uang yen Jepang dan menginvestasikan dalam tingkat bunga yang bebas risiko di Jepang. Setelah itu Anda konversi kembali ke dolar gitu. Ini ada pilihan gitu. Jadi Anda punya uang dolar, kemudian Anda uang dolar itu Anda investasikan dengan tingkat bunga tertentu ya. Di sini ambillah contoh tingkat bunga yang bebas risiko, risk free rate. Kemudian alternatif lainnya Anda mengkonversi dolar ke mata uang yen. Jadi Anda punya uang dolar tadi kan, Anda konversi dulu ke mata uang yen, kemudian dari uang yen tadi Anda investasikan di Jepang dengan tingkat bunga yang berlaku di Jepang, misalkan juga menggunakan tingkat bunga bebas risiko, dan hasilnya berapa, setelah itu Anda konversi kembali ke dalam dolar. Kita lihat itu apakah ada persamaan atau tidak. Kalau sama berarti ada paritas tingkat bunga, kalau tidak berarti tidak ada paritas tingkat bunga. Mari kita lihat contohnya. Misalkan Anda memiliki uang 1 juta dolar ya untuk diinvestasikan, dan Anda memperhatikan kurs pasar sebagai berikut. Saat ini kurs dolar itu sama dengan 106 yen. Kemudian kurs forward rate-nya 18 untuk 180 hari adalah 103,5. Kemudian risk free rate untuk 180 hari tadi di Amerika adalah 4,4 dolar, sedangkan untuk risk free rate di 180 hari di Jepang itu adalah 2 dolar. Nah, tentukan berapakah paritas tingkat bunganya. Nah, kira-kira mana yang menguntungkan nih?
Anda punya uang 1 juta dolar itu Anda investasikan dengan tingkat suku bunga 4,4, ataukah 1 juta itu Anda konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk yen, baru kemudian Anda investasikan di Jepang dengan tingkat bunga 2%. Nah, kira-kira mana yang menguntungkan? Kira-kira begitu ya. Nah, opsi 1 menginvestasikan langsung di Amerika dan hasilnya 4,4. Sehingga kalau kita gunakan rumus yang sudah dipelajari di chapter-chapter awal, 1 juta dikalikan 1,004 ya sama dengan 1.044.000. Nah, opsi 2, uang Anda sebesar 1 juta tadi Anda konversi dulu ke dalam yen dengan menggunakan spot rate. Di mana dengan menggunakan spot rate itu hasilnya 106 juta yen. Kemudian uang tersebut Anda investasikan Anda investasikan dengan tingkat bunga 2%. Hasilnya adalah ini maaf nih angkanya kurang ya. Tadi 1 juta di 106 ya. Ini kurang nolnya nih. Ini ribu ya. Jadi 106 juta kalikan 1 hasilnya adalah 108.120.000 ya. Kemudian mengkonversinya, setelah itu Anda konversi yang 108.120.000 ini Anda konversi ke dolar dengan menggunakan forward rate, karena tadi kan ini kan 180 hari gitu ya. Hasilnya adalah ini ya, 108.120.000 dibagi dengan forward rate-nya 103 dolar, hasilnya 144.638. Anda lihat di sini ada perbedaan ya. Maka perbedaan sebesar 36.800 ini artinya paritas tingkat bunga tidak berlaku. Karena kalau tingkat bunga berlaku harusnya akan sama angkanya. Nah, berarti kalau kita lihat angka ini pada contoh ini, mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja menguntungkan opsi 2, di mana Anda akan menghasilkan jumlah dolar yang lebih besar dibandingkan opsi 1. Berikutnya adalah penjelasan mengenai paritas daya beli dan hukum satu harga. Berdasarkan teori paritas daya beli atau biasa dikenal dengan purchasing power parity, triple P ya, P3 ini, purchasing power parity, kurs valuta tersesuaikan sehingga barang-barang ini, jadi kurs valuta tersesuaikan sehingga barang-barang yang identik biayanya itu akan sama dimanapun di belahan bumi ini. Ini harapannya seperti itu, purchasing power parity, meskipun faktanya mungkin tidak seperti itu ya. Dasar dari P3 ini atau triple P ini adalah hukum satu harga atau law of one price ya. Ini harapan. Rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Spot exchange rate atau spot rate untuk misalkan untuk euro dikalikan dengan US price untuk iPod misalkan, itu akan sama dengan harga iPod di Prancis. Harapannya seperti itu. Artinya bahwa Anda beli iPod atau kalau sekarang iPhone gitu ya, di Inggris, di Eropa maksud saya, kemudian di Amerika dengan di negara Perancis itu sama harganya. Ya, karena apa? Karena ada paritas daya beli dan hukum satu harga. Namun ini tidak terjadi pada bisnis makanan tertentu, bisnis produk tertentu seperti makanan ya. Ada perbedaan pada harga misalkan Big Mac ya. Kalau Anda datang ke restoran McDonald's misalkan, di sana ada Big Mac. Nah, perbedaan pada harga Big Mac itu terdapat dijelaskan melalui perbedaan dalam pajak. Jadi kenapa atau gini, kenapa sih kok harga Big Mac misalkan di Indonesia dengan di Eropa, dengan di Australia, dengan Amerika kok beda? Meskipun Anda kurskan gitu ya. Kenapa beda? Ya, hal itu dapat dijelaskan karena ada perbedaan dalam pajak di negara-negara tersebut. Kemudian juga upah buruhnya beda-beda. Kemudian biaya bahan bakunya juga berbeda, biaya sewa tempat juga berbeda-beda. Nah, karena ada beberapa perbedaan variabel-variabel biaya, inilah yang menyebabkan harga Big Mac misalkan itu beda-beda ya, antara misalkan di Indonesia dengan di negara lainnya. Nah, secara umum kita berharap P3 ini, P atau triple P ini berlaku pada barang-barang yang dapat dikirimkan dengan ongkos yang murah di antara berbagai negara.
Triple P ini sebenarnya tidak berlaku gitu ya untuk barang-barang non perdagangan seperti makanan restoran ataupun misalkan barbershop atau usaha potong rambut ya. Tidak perlu ke antar negara gitu ya. Misalkan usaha potong rambut di beberapa kota di Indonesia saja tarifnya berbeda-beda. Nah, perbedaan ini ya disebabkan karena tadi, karena mungkin biaya, kalau pajak sama gitu antar negara, tapi ada biaya buruhnya mungkin berbeda, upahnya ya maksud saya, kemudian bahan baku, biaya sewa ruangannya juga berbeda dan sebagainya. Kita masuk ke International Fisher Effect ya, atau IFE ya. Saya akan baca dengan IV gitu ya. International Fisher Effect. Fisher ini adalah Irving Fisher ini adalah ahli moneter, ekonomi moneter di dunia gitu ya. Ini juga sudah dibahas. Fisher Effect ini ada pembahasan juga di chapter-chapter sebelumnya, silakan Anda cek saja. IV ini mengasumsikan bahwa tingkat imbalan real adalah sama ya, karena memang Fisher Effect ini mengkaitkan antara imbalan real dengan imbalan nominal ya. Jadi asumsinya bahwa tingkat imbalan real itu sama di seluruh dunia, sehingga apabila terjadi perbedaan nominal imbalan ya, perbedaan nominal imbalan di dunia, maka hal yang terjadi karena adanya perbedaan tingkat inflasi. Dan kita tahu inflasi setiap negara tidak sama atau berbeda-beda ya. Sehingga International Fisher Effect ini atau IV ini adalah menyatakan bahwa nominal rate of interest dari satu negara, misalkan negara A, itu kurang lebih sama atau ekuivalen dengan expected rate dari inflation dari negara A misalkan ditambah dengan real rate interestnya. Atau kalau dibalik ya, maka real rate ini ya of interestnya itu equal atau sama dengan atau sebanding ya, approximately equals antara nominal rate dari negara A misalkan dikurangi dengan expected rate inflations dari negara A. Ini International Fisher Effect. Contoh, berapakah nilai nominal tingkat bunga di UK dengan di USA bila tingkat inflasi yang diperkirakan di UK 6% dan di USA sebesar 3%. Asumsikan bahwa real rate of interest sama dengan 2% di kedua negara tersebut. Ya, ini karena asumsi International Fisher Effect atau IV ini adalah sama ya, real rate di setiap negara. Yang membedakan itu karena adanya inflasi tadi. Nah, sehingga dari sana kita bisa simpulkan kalau USA gitu ya, di USA dengan rumus yang tadi, pakai rumus ini ya, nominal rate interest dikurangi dengan expected rate, ini hasilnya adalah ini real rate untuk Amerika. Di Amerika real rate-nya itu 0,3 ditambah dengan 0,2 ditambah dengan 0,3 dikali 0,2, hasilnya 5,06. Sedangkan di UK tadi 0,6 ya, kemudian ditambah dengan 0,2 ini real rate ditambah dengan 0,2 dikali 0,6 dikali 0,2, hasilnya adalah 8,12%. Nah, sehingga Anda bisa lihat di sini nominal rate-nya ya, ini tidak sama ya antara USA dengan UK. Nah, oleh karenanya IV ini memberikan satu warning, peringatan bahwa kita jangan berinvestasi pada suatu negara hanya karena negara tersebut menawarkan tingkat bunga yang paling tinggi. Kemudian tingkat bunga yang tinggi tadi memberikan indikasi bahwa sebenarnya inflasi juga tinggi. Ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu setiap keuntungan yang diperoleh dari tingkat bunga itu otomatis akan teroffset dengan sendirinya oleh kerugian akibat depresiasi yang terjadi atas falas tersebut gitu. Nah, jadi IV ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika Anda melihat perbedaan suku bunga di satu negara,
kemudian Anda melihat perbedaan inflasi satu negara, itu jangan langsung tergiur begitu saja, tapi lakukan perhitungan-perhitungan tertentu sehingga Anda akan bisa tahu berapa nilai nominal dari kurs tadi, ya, nilai nominal tingkat bunga dari setiap negara. Dan kalau di sini Anda lihat kan di sini UK ternyata nilai nominal tingkat bunganya lebih besar, ya, 8,12, sedangkan Amerika 5,06. Padahal kalau Anda lihat di sini mana tadi, ini ya. Kalau lihat sini kan tingkat inflasinya di UK 6% dan di Amerika 3%. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir tentang penganggaran modal untuk investasi asing langsung atau direct investment, ya, direct foreign investment. Yang dimaksud dengan DFI, ya, atau DFI, ya, direct foreign investment ini terjadi pada saat suatu perusahaan dari suatu negara melakukan investasi fisik, ya, jadi investasi langsung, direct investment dalam bentuk pembangunan gedung misalnya, ya, di negara lain. Suatu multinational corporation atau multinational company MNC merupakan pihak yang dapat mengendalikan investasi seperti ini. Jadi multinational corporation ini adalah suatu perusahaan yang mendirikan beberapa pabrik misalkan begitu di negara-negara lain. Alasan utama dilakukannya direct foreign investment ini oleh perusahaan-perusahaan Amerika misalkan adalah karena adanya prospek imbalan yang lebih besar dari investasi tersebut. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi investasi asing ini sama dengan metode yang digunakan untuk mengevaluasi keputusan penganggaran modal di dalam negeri. Jadi Anda bisa lihat chapter tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Karena prinsipnya sama, bedanya hanya karena menggunakan valuta asing, gitu. Ada keterkaitan valuta asing, ya. Tetapi prinsip dasarnya sebenarnya sama dalam pengambilan keputusan di dalam negeri. Mari kita lihat contohnya, ya. Misalkan satu perusahaan dari negara Amerika sedang mencari proyek baru yang dapat menghasilkan arus kas seperti di bawah ini. Harapannya dapat dikembalikan kepada perusahaan induknya nanti. Misalkan ukurannya menggunakan South African Rand, ZAR, ZAR, atau ada yang menyingkat dengan SAR, gitu ya. Di tahun pertama atau tahun 0, ya, tahun ini cash flow-nya adalah minus 20, artinya ada investasi yang keluar. Jadi ya, perusahaan harus mengeluarkan investasi, initial investment sebesar 20 juta. Kemudian di tahun pertama harapannya bisa mendapatkan pengembalian sebesar 10, tahun kedua sebesar 10, tahun ketiga sebesar 6, dan tahun keempat sebesar 6. Nah, tapi ingat ini dalam bentuk SAR, ya, South African Rand. Nah, selain itu ada risk free rate di Amerika sebesar 4%. Artinya kalau perusahaan punya uang sebesar 20 juta gitu ya, US dollar, tanpa harus melakukan kegiatan usaha, masukkan ke dalam free rate ini, dia akan dapat 4% per tahun. Dan proyek ini lebih berisiko dibandingkan sebagian besar proyek lainnya. Juga perusahaan menetapkan 10% premium di atas risk free rate. Artinya ada tingkat imbalan yang diharapkan sebesar 10% di atas risk free rate atau sebesar 14%, berarti kan, ya, karena risk free rate-nya 4%, harapannya 10, berarti perusahaan ingin mendapatkan return sebesar 14%. Kenapa kok 14%? Ya karena ada risiko yang lebih besar. Ingat, high risk high return. Karena di sini kalau tidak ingin mengambil resiko, ya perusahaan tanamkan uangnya dalam risk free rate. Misalkan membeli surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Amerika, mereka dapat 4%, nggak usah ngapa-ngapain, tidur, gitu ya. Tapi karena mereka ingin melakukan kegiatan usaha, berarti ada risiko yang terkait atau melekat di dalam kegiatan usaha ini, maka mereka mengharapkan mendapatkan return tambahan 10% di atas risk free rate atau 14%. Nah, karena tadi menggunakan ZAR, Afrika Selatan, Rand Afrika Selatan, current spot rate-nya adalah 0,11, ya. Kemudian forward exchange rate-nya atau forward rate 1 tahunnya adalah 0,07, turun, ya. Nah, pertanyaannya berapakah NPV proyek itu?
Karena prinsip dasar yang digunakan sama di dalam penghitungan capital budgeting ini, ya maka Anda bisa lihat ya ilustrasinya juga akan sama seperti ini. Jadi ini periode, ini timeline ya, lini masa periode 0 saat ini gitu ya, kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama dikeluarkan uang 20 juta, tahun ini maksud saya, maaf ya. Kemudian tahun pertama mendapatkan 10 pemasukan juta, kemudian tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 6 juta, dan tahun keempat mendapatkan masukan sebesar 6 juta cash flow. Rate of return yang diharapkan adalah 14%. Jadi kalau dia bentuknya dolar, ya maka Anda langsung hitung aja menggunakan rumus NPV yang sudah diajarkan di chapter sebelumnya. Tapi karena ini perusahaan Amerika, kemudian mata uang yang digunakan adalah mata uang lokal yaitu di Afrika Selatan, ya maka kita harus melakukan konversi dengan memperhatikan rate valuta asing yang berlaku. Kemudian untuk menghitung NPV proyek tadi, kita perlu untuk mengkonversi terlebih dahulu SAR tadi ke dalam US dollar. Namun demikian kita hanya memiliki forward rate 1 tahun. Nah, kita dapat menggunakan persamaan 19.5 yang sudah dikupas sebelumnya, dan forward rate spot rate tadi kita bisa pakai untuk menentukan perbedaan suku bunga dari kedua negara tersebut. Ini rumus yang 19.5 tadi ya, bahwa first forward rate itu sama dengan interest rate diferensial dikalikan spot exchange rate-nya. Jadi Anda bisa cek kembali ke slide sebelumnya, rumusnya ini. Nah, nanti kita bisa pakai. Kemudian kita dapat menggunakan forward rate untuk mengkonversi arus kas yang diukur dalam ZAR atau SAR ya. Jadi ada ZAR, ada SAR menjadi US dollar. Setelah itu kita akan memiliki arus kas dalam bentuk dolar, dan setelah itu kita bisa hitung NPV-nya dengan tingkat diskonto 14%. Mari kita lakukan pengkonversian terlebih dahulu. Ini perbedaan suku bunga, jadi forward rate dibagi dengan spot rate-nya adalah 0,107 dibagi dengan 0,1, hasilnya 0,9727. Nah, dari sini kita dapat menggunakan perbedaan suku bunga tadi untuk menghitung forward rate dan kemudian mengkonversi arus kas dari ZAR menjadi dolar Amerika. Nah, Anda bisa hitung seperti ini ya, Anda bikin tabel saja. Di spot rate-nya ini ya, untuk tahun pertama tadi kan masih 0,1 ya, 0,1 ya. Dikalikan dengan ini interest rate diferensialnya tadi 0,97. Nah, ini ya, ini 0,9727. Ini untuk tahun 0, jadi pangkat 1, maaf, tahun pertama pangkat 1. Ini tahun kedua maaf, pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, dan tahun keempat pangkat 4 ya. Dari sana bisa didapatkan kalau dari dalam bentuk SAR-nya ini 0,11 ini ya, atau dalam bentuk dolarnya 9,0909. Kemudian dalam bentuk SAR 0,107 di tahun pertama atau setara dengan 9,3458 dolar. Kemudian di tahun kedua 0,1041 SAR atau sama dengan 9,6061 dolar. Kemudian 0,1012 SAR itu setara dengan 9,8814 dolar, dan 0,0985 SAR itu sama dengan setara dengan 10,1523 dolar. Nah, Anda bisa pakai, karena kita mau mengubah ke dolar kan ya, jadi dolar inilah yang kita pakai untuk menghitung NPV-nya ya, seperti ini. Ini juga sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya terkait dengan penghitungan NPV. Anda bisa bikin tabel seperti ini, jadi 20 SAR itu implied-nya tadi, implied forward-nya adalah 9,09, kemudian 10 tadi ya untuk tahun pertama sekian ya, dan seterusnya. Ketika Anda kalikan, karena Anda rubah ke dalam bentuk dolar, hasilnya ini tahun 0. Jadi 20 dolar itu setara dengan 191 sekian, kemudian tahun 0, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya. Dan kalau Anda hitung NPV-nya misalkan menggunakan Excel, ini rumusnya gitu ya.
108 ini 100 minus 181 ya dolar ini, ditambah dengan rumus ini, rumus Excel-nya ya, hasilnya nanti mendapatkan 50,16 dolar. Dan kalau kita kembali ke materi tentang investment decision criteria, kalau ada pertanyaan apakah proyek ini diterima atau tidak, jawabannya diterima karena NPV-nya menghasilkan angka positif dan selisih antara arus kas neto arus kas masuk dengan neto arus kas keluar dalam nilai kini atau present value adalah sebesar 50,16 dolar. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya konsep di dalam menghitung NPV-nya atau capital budgeting untuk NPV-nya ini sama seperti konsep yang sudah dijelaskan di chapter sebelumnya, hanya yang agak rumit adalah karena Anda harus memperhatikan tingkat suku bunga dan juga kurs yang berlaku antar negara tersebut ya. Ini kesimpulannya, arus kas yang relevan adalah arus kas yang diharapkan akan diserahkan kembali ke negara asal, termasuk initial cash outflow-nya. Juga tingkat diskonto harus dalam mata uang yang sama dengan arus kas yang dilakukan penghitungan. Di sini tingkat diskonto dalam dolar Amerika, sehingga kita pun harus mengkonversi arus kas dalam SAR, SAR atau ZAR menjadi ke dolar Amerika. Nah, tetapi ada beberapa risiko juga yang perlu diperhatikan di dalam melakukan foreign investment atau investasi di negara asing. Di antaranya adalah ada risiko business risk, di mana business risk ini berhubungan dengan produk atau jasa atau adanya ketidakpastian terhadap pasar yang ada di negara tersebut. Kemudian juga kita perlu pertimbangkan adalah financial risk-nya, yaitu risiko yang muncul dari investasi sebagai akibat dari bagaimana proyek tersebut didanai. Apakah menggunakan dana sendiri, apakah menggunakan dana pihak ketiga, pinjaman, obligasi, atau menerbitkan saham, dan juga terkait dengan tingkat pengembaliannya tentu saja. Nah, itu ada business risk dan financial risk. Ini juga sudah dibahas di chapter-chapter sebelumnya. Investasi asing langsung itu direct foreign investment ini juga meliputi, nah ini yang berbeda ya, political risk. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan investasi di negara lain, kita perlu perhatikan juga bagaimana kondisi politik atau kebijakan pemerintah di negara tersebut. Apakah kebijakannya bersifat stabil ataukah tidak stabil? Karena kalau ada ketidakstabilan dalam politik suatu negara dalam bentuk misalkan perubahan-perubahan kebijakan yang sangat cepat, tentu saja ini akan berdampak pada resiko atau kemungkinan tidak berhasilnya proyek yang kita lakukan di negara tersebut. Perubahan kebijakan macam-macam gitu ya, bisa berupa misalkan karena terkait dengan tanah dan peralatan ya, mengenai kepemilikannya, kemudian kemudahan dalam peralatannya, kemudian terkait dengan pendapatan perusahaan asing yang tidak dapat dikonversi misalkan ya, jadi tidak boleh dikonversi. Kemudian terkait dengan tarif pajak yang berubah-ubah ya, khususnya untuk negara asing tentu saja ya. Kalau di Indonesia misalkan ada namanya BLU, ada namanya BUT, ada Badan Usaha Tetap ya. Jadi Badan Usaha Tetap ini dikenakan tarif yang berbeda ya. Demikian pula untuk warga negara asing itu juga dikenakan tarif yang berbeda. Nah, kemudian juga terkait dengan ketentuan kepemilikan terhadap pihak lokal dalam usaha, termasuk kemudahan izin berusaha. Ini adalah bagian-bagian dari political risk atau resiko politik yang terkait dengan kondisi yang ada di sebuah negara, termasuk kalau terjadi chaotic ya, chaos. Jadi di satu negara di mana para penggiat politik atau kita sebut dengan politikusnya misalkan memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan exchange rate risk nih, karena kan kita bicara perdagangan luar negeri ya, foreign investment risk. Nah, maka perlu juga dipertimbangkan risiko terkait dengan perubahan kurs ya. Karena perubahan kurs yang terlalu cepat, baik terlalu tinggi, terapresiasi atau terdepresiasi, itu juga akan mempengaruhi penghitungan investasi kita di negara lain. Exchange rate risk ini adalah risiko bahwa nilai investasi dan operasional perusahaan itu akan berdampak terbalik dengan perubahan nilai kurs. Contohnya misalkan ya, jika yen Jepang terdepresiasi, turun,
maka dapat diterjemahkan bahwa sedikit dolar yang nanti akan bisa dikirimkan kembali ke Amerika. Jadi perusahaan Amerika investasi di Jepang, tapi kurs Jepang kemudian terdepresiasi, ya tentu saja ketika depresiasi atas yen Jepang tadi kemudian dikonversi kembali ke dolar, ya nilainya akan turun, gitu, akan lebih sedikit dolar yang akan masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, itu sedikit gambaran tentang international business transaction. Jadi terkait dengan kegiatan bisnis internasional yang perlu Anda ketahui, ya tentu saja ini hanya kulit-kulitnya saja, detailnya Anda harus belajar juga tentang teknik perdagangan internasional, kemudian manajemen keuangan internasional untuk melengkapi apa yang dibahas di chapter ini. Saya kira itu dulu, terima kasih banyak, sampai bertemu kembali.